Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ketua, selamat berjumpa lagi dengan kita Unbrik Android ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjawab atau memenuhi permintaan teman-teman ya. Ternyata di sekarang ini gitu ya, 2019 masih banyak teman-teman kita yang belum mengetahui daripada fungsi-fungsi fitur pada power supply ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan dan memaksimalkan fitur-fitur yang ada di power supply ya. Tentunya fitur-fitur yang sering digunakan ya. Oke, langsung saja untuk mempercepat waktu karena waktunya juga sudah dini hari ya, pagi ya. Jadi kita percepat saja. Oke, ini kita set di 4,2 volt ya. Biasanya ini kan untuk melakukan pengecekan pada konsumsi arus smartphone ya. Entah itu smartphone dalam kondisi mati total, short, hang logo atau apa ya. Jadi dengan mengetahui konsumsi arusnya kita bisa memprediksi di mana letak kerusakannya begitu ya. Namun pada kesempatan kali ini kan sudah banyak yang bahas ya, sudah apa ya, bisa dibilang tutorial kuno ya. Namun kan walaupun ini tutorial kuno, tapi ya masih banyak juga yang belum tahu begitu ya. Jadi kita akan membahas lagi gitu ya. Jadi kalau untuk masalah pengecekan arus mungkin ya semua hampir teknisi sudah paham ya. Jadi kita akan skip aja ya. Jadi kita lanjut lagi. Oke, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara memaksimalkan fitur yang ada di power supply ya. Ini power supply konvensional ya, yang memiliki peak maksimal 1 ampere begitu ya. Jadi ini merupakan power supply saya yang sudah berumur mungkin 5 tahunan ya. 5 tahunan ya, agak lumayan awet lah. Kemarin sempat mengalami kerusakan yaitu di bagian sekring ya. Jadi putus kan, jadi power supply nggak bisa digunakan, ya sudah tinggal ganti sekeringnya saja, udah aman ya. Sama ini potensialnya kemarin rusak ya. Jadi ini ampere meternya ngaco gara-gara avometernya rusak ya. Tapi selebihnya power supply ini aman ya. Oke, di sini kita akan melakukan pengecekan baterai menggunakan power supply ya. Ini ada baterai Xiaomi ya, Xiaomi Redmi Note 1W ya, Xiaomi jadulan. Ini akan kita jadikan mediator ya untuk melakukan pengecekan ya. Jadi cukup dengan power supply kita sudah bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada ya. Kalau multimeter atau avometer itu kan ya tambahan lah, karena kan di power supply ini kan tidak bisa melakukan pengukuran secara pasif ya. Jadi kita akan membahas pengukuran secara aktif ya. Oke, langsung saja kita koneksikan prop merah ke positif baterai, prop hitam ke negatif baterai ya. Oke, bisa dilihat di apa ya. Nah, di sini salah satu fungsinya yaitu untuk melakukan pengecekan baterai ya. Jadi nggak perlu menggunakan avometer, power supply ini sudah cukup ya kalau untuk mengecek arus ya. Bisa dilihat ya. Ini kita set di 0 ya, kita set di 0. Oke, prop positif ke positif baterai, prop negatif power supply ke negatif baterai begitu ya. Oke, berarti tegangan yang ada pada baterai ini 4,1 volt begitu ya. Oke, berarti baterai dalam kondisi terisi ya, tidak kosong ya. Oke, sekarang kita akan lanjut memanfaatkan fitur untuk melakukan pengecekan short ya. Jadi kalau untuk pengecekan short power supply konvensional cukup ya, bisa ya begitu ya. Tapi kalau untuk melakukan eksekusi seperti suntik tegangan sepertinya sulit, karena ini kan peak maksimalnya kan cuma 1 ampere. Jadi kalau kita untuk mengetahui permasalahan atau melakukan eksekusi short
tentu kita harus menggunakan power supply yang menggunakan ampere gede ya, ampere gede, jadi biar cepat meletup begitu ya. Tapi kalau kita menggunakan ampere 1 ampere seperti ini, rasanya akan sulit begitu ya, karena kan dia sudah dibatasi begitu ya. Kalau kita sudah ngefull ngepick di 1 ampere, otomatis power supply ini sudah tidak bisa bekerja lagi, melainkan restart ya begitu ya, balik lagi ke nol begitu ya, karena memang ini dibatasi begitu ya. Jadi kalau ingin melakukan penginjekan sepertinya menggunakan power supply konvensional tidak ideal ya. Tapi di sini kita akan memanfaatkan fasilitasnya dengan cara untuk melakukan pengecekan pada komponen yang short ya, tapi tidak nginjek ya. Ini hanya untuk melakukan pengecekan yang short. Oke. Di power supply kita set 0 ya. Setelah kita set 0, kita naikkan saja pelan-pelan sampai di mana dia ngefiknya ya. Oke, kita naikkan pelan-pelan, fokus pada display power supply ya. Oke, sepertinya 1 ampere sudah cukup ya. Oke, jadi ini untuk melakukan pengecekan pada komponen yang short ya. Jadi tinggal kita cek dulu ya. Oke, nggak usah gede-gede ya, satu volt saja sudah cukup. Sekarang kita tembakkan pada komponen ini, misal ini ya. Oke, kita fokus saja pada smartphone-nya ya. Kita fokus saja pada smartphone-nya ya. Oke. Ini kebetulan lagi banyak garapan Xiaomi ya. Kasusnya mati total semua ya. Mati total semua. Jadi ini kita cek ya. Misalnya kita akan melakukan oke, kamera fokus. Oke, fokus lagi. Oke. Iya. Fokus lagi kamera. Oke. Seperti biasa ya. Ini ground ya. Jadi ground, prop ground atau hitam, tempelkan ke ground body smartphone ya. Yang positifnya bebas. Misalnya kita ingin tahu di mana polaritas negatifnya dan positifnya, ya sudah, kita tinggal suntikkan saja ya. Ini kameranya sebenarnya udah masuk angin ini. Oke ya, agak kabur ya, maklum ini kameranya masih kamera abal-abal ya. Kita suntikkan ya, berarti sini ground ya, sebelah sini berarti ini polaritas positif ya. Tapi kalau di sini di sini bunyi ngebip, di sini ngebip juga, dapat dipastikan bahwa jalur komponen ini bermasalah begitu ya, atau bisa dibilang short atau ngeground begitu ya. Bukan berarti kapasitor ini yang bermasalah, tapi jalurnya ya. Jadi setelah kita tahu kerusakan pada kapasitor ini, ya sudah, lakukan injek ya. Injek tegangan itu paling aman di 1,2 volt ya, karena titik paling aman ya, walaupun itu terkadang sulit, tapi itu titik paling aman begitu ya. Tapi ya kalau misalnya tidak membuahkan hasil dengan melakukan pengecekan penyuntikan tegangan di 1,2 volt, bisa menaikkannya lagi di 2 volt ya. Tapi harus menggunakan ampere ya. Kalau menggunakan power supply yang konvensional sangat sulit, bukan nggak bisa, sangat sulit. Karena di 1 ampere saja kita sangat sulit untuk mengetahui panasnya, buru-buru panas, anggap pun kadang-kadang enggak kan gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan power supply ampere, biasanya di set di 2 volt saja sudah mencapai 4 ampere ya. Tentu pekerjaan kita akan sangat lebih mudah begitu ya. Jadi ini ya, jadi salah satunya untuk pengganti avometer yang tidak ada buzzernya ya. Kan kalau nggak ada buzzernya kan kita ngukur mana dalam pengukuran pasif menggunakan avometer kan. Kalau nggak ada buzzernya kan leher kita pegel ya, harus tengok avometer, harus tengok komponen, harus tengok avometer, begitu seterusnya kan pegel kan. Jadi kita memanfaatkan fitur yang ada pada power supply ya, yaitu hanya untuk mengecek area mana yang short gitu ya, dengan cara ya sudah suntikkan. Nah, sebelah sini ya, cukup ya. Jadi itulah beberapa kelebihan daripada
power supply ya, sekaligus kita ini ya, kita memaksimalkannya begitu ya, karena kan sayang ya kita punya alat tapi tidak bisa memaksimalkannya begitu ya. Jadi ya kita harus wajib tahu gitu ya, misalnya punya alat apapun ya wajib kita ketahui fungsinya apa-apa saja, fasilitas yang bisa didapat apa-apa saja begitu ya. Jadi itulah penjelasan sedikit dari kami. Tadi yang pertama untuk melakukan ini ya, pengukuran nilai hambatan nilai konsumsi arus ya pada smartphone yang mati total ya, bisa di set di 3,8 atau di pokoknya peak maksimalnya 4,2 volt lah begitu ya. Itu kan sudah umum. Jadinya cara yang kedua bisa digunakan untuk melakukan pengecekan baterai. Kalau pengecekan baterai ya kita nolkan lagi ya, kita suntikkan probe merah sama probe putih pada posisi baterai ya. Terus yang ketiga, kita bisa memanfaatkan fasilitas buzzer ya yang ada pada power supply ya. Semisal kita tidak memiliki avometer yang memiliki buzzer, jadi kita biar leher tidak pegel, jadi kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di power supply ini ya. Sekian ya teman-teman ya, segitu dulu, mungkin nanti lain waktu kita tambah lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.